Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian MJA TV, Sahabat Al-Ihsan TV, kemudian LKC TV. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, yaitu The Show Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Ini Abu Shanum habis pemirsa. Abu Shanum habis jalan-jalan. Rihlah. Jadi wajahnya ceria sekali. Campur capek. Ceria campur capek. Masya Allah. Ini Ustadz. Bagaimana? Nah, baru kali ini ya kita live di Malang Selatan nih termasuk nih. Masuknya selatan ini? Selatan nggak nih? Ini Malang Kota malah masih. Malang Kota Malang cuma Kota, memang ya. Pinggiran. Di pinggiran kota. Kota apa pinggiran? Pinggiran kota. Pinggiran kota. Tapi bangga loh itu ya, termasuk Malang Kota. Iya, karena di mana-mana nama kota itu kan lebih punya kayak prestis gitu. Padahal sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Di kota juga ada yang semacam kampung segala macam kan. Kayak itu kampung warna-warni itu juga ya. Kampung warna. Masya Allah. Dan pada malam hari ini Ustaz, kita spesial sekali tema kita hari ini, yaitu terbiasa tanpamu. Intinya kita akan sharing tentang move on pasca perceraian. Masya Allah. Ini sudah banyak sharing tentang move on pasca perceraian. Move on pasca perceraian. Iya. Karena kan biasa temanya rumah tangga, keluarga. Sekarang untuk yang sudah bercerai, apa nih Ustadz solusinya, begitu ya? Dan kita juga mengundang pemirsa Ustadz, bagi nampaknya kemarin waktu flyer kita luncurkan itu banyak sekali komentar-komentar yang itu menunjukkan bahwa komentatornya ini mengalami begitu Ustadz. Iya. Saya sudah terbiasa Ustadz begini demi anak-anak begini, seperti itu. Berarti kita tunggu komentar kita tunggu juga nanti pemirsa ya. Untuk ketika mereka punya cerita di-sharingkan, misalkan sudah move on, apa sih kuncinya? Siapa tahu kan manfaat juga buat penonton yang lain, mungkin bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bahkan yang serunya ya. Kalau pemirsa cek di fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, itu ketika ada satu komentar dari ibu-ibu begitu ya, komentarnya itu dia lagi berjuang gitu. Itu maka yang dukung banyak di bawahnya. Semangat saya dukung semoga lancar kuatkan hati insya Allah semua. Itu jadi seru, jadi kayak jadi tempat untuk saling menguatkan. Ayo bikin grup gitu ya. Ayo bikin grup apa? Grup sesama tersiksa. Grup sesama tersiksa. Waduh, tersiksa ini. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi bagaimana? nanti silahkan bagi mungkin kebanyakan memang akhwat nih Zat, ibu-ibu. Jadi padahal enggak juga sebenarnya kan yang merasakan itu juga pihak laki-laki juga gitu loh. Korban perceraian itu bukan cuma perempuan atau istri, tapi juga suami, bahkan anak-anak kan. Anak-anak. Nah, cuma kadang-kadang memang yang lebih berpotensi untuk cerita, lebih terbuka untuk curhat itu biasanya kan perempuan ya. Sehingga kalau laki-laki kadang-kadang gengsi kan. Iya. Gengsi. Apalagi anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu nggak mau cerita buruknya diketahui orang lain. Benar. Maka yang lebih speak up itu, Speak up, Allah. Pick up. Mikrolet. Habis naik. Nostalgia habis naik mikrolet tadi ya. Iya. Nah, yang lebih berbicara itu biasanya malah perempuan. Itulah kenapa nampaknya tema ini untuk perempuan agar mereka kembali move on setelah mungkin Allah takdirkan dalam rumah tangganya terjadi perpisahan. Kira-kira begitu Al-Akh Abu Shanum. Silakan. Kita juga bagi nanti yang ingin sharing juga pengalaman atau mungkin pertanyaan bisa masuk lewat line interaktif seperti biasa. Ustadz akan menyampaikan materi beberapa waktu ya, sekitar 40 menit begitu Ustadz ya. Nanti setelah itu silakan bagi ada yang pertanyaan atau ada saran. Nah, ini yang pengalaman kita tunggu sarannya juga di nomor 081334376992. Kami ulangi lagi line interaktifnya yaitu di 081334376992 dan juga bisa menyampaikan lewat kolom komentar Facebook, kolom komentar YouTube Sayap Dakwah TV atau Madani TV dan yang lain. Maka
kita langsung serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Rifki Ja'far Dhalid. Tafadhol Ustadz. Baik, kita mulai saja pemirsa tanpa berpanjang lebar lagi, karena insya Allah materi yang akan kita sampaikan ini padat banget, padat merayap, semi-semi macet. Maka insya Allah kita akan maksimalkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai udah ada komen di situ di YouTube, antum coba cek. Ustadz, temanya gue banget gitu. Nah, maka yang semacam itu tolong tuliskan di kolom komentar apa yang Anda rasakan setelah terjadinya perceraian, bagaimana tips Anda supaya bisa kembali move on, atau bahkan mungkin Anda tulis di sana, mungkin saya belum move on Ustadz, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan, wabil khusus untuk Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, nikmat keluarga yang bahagia. Karena kita tahu bahagianya keluarga merupakan sumber dari semua kebahagiaan yang lainnya. Dan rusaknya rumah tangga terkadang menjadi sumber dari keburukan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah apabila Anda memiliki keluarga yang bahagia, apabila Anda memiliki suami yang salih, apabila Anda memiliki istri yang salihah, apabila Anda memiliki anak-anak yang taat kepada orang tua yang menjadi qurrata a'yun, maka syukuri itu. Apa harapannya? Dengan Anda mensyukuri nikmat keluarga yang bahagia, maka Allah akan tambahkan lapis-lapis kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada manusia terbaik, seorang suami yang patut menjadi contoh untuk seluruh suami yang ada di dunia ini. Seorang suami yang menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan dewasa. Seorang suami yang tidak pernah menjatuhkan kehormatan istrinya. Seorang suami yang senantiasa mengerti kedudukan istri yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim." Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia adalah laki-laki yang mulia, dan tidaklah menjatuhkan kehormatan wanita kecuali memang dia laki-laki yang hina. Nah, maka Allah Abu Shanum, kita mau cerita apa sekarang tentang rumah tangga yang rusak, terjadinya perceraian setelah sebelumnya kemudian rumah tangga itu baik-baik saja. Nah, maka yang pertama kita perlu tahu betul bahwa rumah tangga ini bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main. Bahkan Allah Ta'ala, sebagaimana Anda semua telah memahami dan mengerti, itu menyetarakan perjanjian ijab dan qabul dalam rumah tangga itu seperti perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Disetarakan oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kuat, suatu perjanjian yang sangat berat, yang kelak pertanggungjawabannya bukan hanya di mata mertua Anda,
bukan hanya di mata pasangan suami atau istri Anda, tapi kelak pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menanyakannya. Itulah kenapa kemudian rumah tangga ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh mempermainkannya. Orang yang berumah tangga adalah orang yang harus bersikap dewasa. Mereka yang berumah tangga adalah mereka yang telah melepaskan kesenangan pribadinya untuk berubah menjadi kesenangan bersama suami, istri, dan anak-anak. Orang yang telah berumah tangga adalah orang yang telah melepaskan egonya. Jangan sampai aku bahagia tapi rumah tanggaku rusak. Jangan sampai aku senang di luar bersama teman-temanku tapi istriku menderita di rumah. Jangan sampai aku menghamburkan uangku untuk hobi dan kesenanganku tapi kemudian anak-anakku tidak mendapatkan jatah rezekinya. Nah, maka orang yang berumah tangga ini adalah orang yang benar-benar diharapkan dia telah sempurna secara ilmu, telah sempurna secara akal, dan telah sempurna secara kejiwaan. Harapannya apa? Agar di rumah tangga itu ketika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, sekarang Anda mau tanya sama Al-Akh Abu Shanun. Sebelum nikah ada masalah nggak? Sebelum nikah? Nggak ada, Ustaz. Ada. Setelah nikah? Oh, maksudnya masalah? Ya, masalah dengan teman, masalah di masyarakat, masalah dengan orang tua. Sebelum nikah ada masalah enggak? Pasti ada. Pasti setelah nikah tambah ada masalahnya? Tambah. Bertambah karena sebelum menikah kita hanya berpikir tentang diri kita. Tapi setelah menikah kita berpikir tentang pasangan kita. Setelah kita punya anak, tambah lagi masalahnya, berpikir tentang masalah anak. Maka artinya jangan Anda berharap ada rumah tangga yang kemudian terbebas dari masalah. Nah, setelah kita yakin bahwa rumah tangga itu pasti ada masalah yang menghadang, maka suami, istri harus betul-betul memiliki jiwa yang lapang, harus betul-betul memiliki kedewasaan agar kemudian rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik. Itu poin yang pertama yang kita harus sepakat. Poin yang kedua, ingat pemirsa, Anda tidak perlu bersedih terlalu. Anda tidak perlu menyesali semua yang telah terjadi ini dengan penyesalan yang terlalu dalam. Udah, take easy. Apa take easy itu? Slow. Bolos bro. Bolos gitu bro. Ya. Tenang aja, tenang. Karena begini, poin kedua, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berlari dari ketetapan takdir yang Allah catatkan untuk kita masing-masing. Saya ulang ya. Jadi tidak ada seorang pun dari kita yang bisa berlari untuk pergi dari takdir yang telah Allah catatkan untuknya. Ada orang bisa lari dari takdirnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Artinya dia mau pergi kemanapun, yang dikunjungi dan yang didatangi adalah takdirnya. Dia mau berikhtiar seperti apapun, ikhtiar itu tidak akan membuahkan hasil kecuali apa yang Allah tetapkan. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang telah Allah catatkan tidak mungkin luput darimu, dan apa yang bukan menjadi takdirmu tidak akan pernah datang kepadamu. Dan itu apa Allah katakan? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang Allah gunakan untuk mencatat takdir sudah Allah angkat, dan kertas catatan itu pun sudah kering. Nah, maka sekarang begini. Ketika kita yakin semua itu adalah ketika semua itu adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sana. Ketika kita yakin bahwa semua itu adalah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, ketika itu terjadi pada diri Anda tidak perlu sedih terlalu, karena apapun yang Anda lakukan, takdir itu pasti datang. Ketika itu terjadi kepada orang lain, Anda tidak boleh mencelanya, Anda tidak boleh menghinanya, Anda tidak boleh merendahkannya, karena dia sedang menjalankan takdir yang Allah telah tetapkan untuk rumah tangganya. Jadi paham nggak? Jadi poin kedua, semua ini merupakan ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Di dalam takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita masing-masing. Yang takdir itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah takdir yang kita tidak mungkin bisa lari darinya. Yang takdir itu tidak mungkin kita bisa menjauhinya. Yang takdir itu pasti datang baik kita senang ataupun kita tidak suka. Nah, maka kemudian salah satu di antara fungsi kita memahami takdir dengan benar, itu Allah katakan dalam Al-Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu sedih atas apa yang hilang dari kalian, dan agar kalian tidak sombong atas apa yang kalian dapatkan. Sehingga Anda, apabila memang Allah tetapkan rumah tangga Anda telah ditakdirkan oleh Allah berpisah dengan perceraian, maka nggak usah terlalu sedih. Karena Allah katakan supaya kalian tidak terlalu sedih atas apa yang datang kepada kalian. Dan apabila Allah takdirkan rumah tangga Anda saat ini baik-baik saja, dengan suami, istri, anak-anak yang semuanya saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah, jangan sombong. Karena itu bukan ikhtiar dari Anda, bukan ikhtiar saya, bukan ikhtiarnya Al-Akh Abu Shanum, tapi ini semuanya merupakan hadza min fadli Rabbi. Semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga untuk Anda sekarang yang sedang mengalami masa-masa rumah tangga di ujung perceraian, atau bahkan mungkin di awal masa setelah perceraian, atau mungkin sudah bercerai lama tapi kemudian hatinya belum bisa move on. Move up. Kalau on maju, kalau up ke atas kepada Allah. Bukan. On itu hidup, Ustaz. Off itu mati. Jadi sempat mati, pengen hidup lagi. Anda lagi serius nih. Loh, iya ini serius. Baik, untuk kembali move on, hidup lagi. Yeah. Artinya ayo kita lanjutkan hidup ini. The show must go on. The show must go on. Jangan libur lagi ya. The show. the show ya. Baik, karena memang acara The Show ini nggak boleh serius terlalu memang. Saya paham itu ya. Sudah, maka untuk Anda yang saat ini sedang dalam proses perceraian, atau Anda sedang di awal-awal masa perceraian, atau mungkin Anda yang telah jauh melampaui masa itu tapi Anda belum bisa move on, maka ingat, yakinlah bahwa apa yang Anda lalui merupakan ketetapan catatan takdir Allah yang tidak akan pernah luput dari kehidupan Anda. Yang poin ini, Ustaz. Jadi keinget kejadian kemarin gitu. Apa itu? Waktu kita ke Solo. Wah, itulah. Itulah ya Allah, takdir. Tapi manfaatnya besar. Manfaatnya besar. jadi pemirsa, ini mungkin sedikit intermezzo ya di tengah-tengah. Ketika kita juga mengalami sesuatu yang sama sekali ketika kami menerima undangan kajian kepada Ustadz, kemudian kami sampaikan dan bener-bener nggak pingin sebenarnya, karena forumnya sebenarnya bukan forum majelis taklim Ustaz gitu ya. Betul. Alasannya seperti itu. Apalagi kan normalnya ada ceramah itu ketika akad nikah. Akad nikah. Bukan ketika lamaran. Nah, ini acaranya lamaran. Kemudian Ana bilang ke Abu Shanum, tolak aja. Ngapain lamaran pakai ceramah, saya bilang. Wah, begitu. Masya Allah. Ternyata qadarullah, ya sebenarnya kita bingung ketika ke sana itu, Ustaz, ini gimana sebenarnya undangannya ini? Siapa? Terus bahkan sampai hari ini nggak tahu yang ngundang siapa. Sampai hari ini nggak tahu. Akhirnya kita berangkat aja kan? Iya, berangkat, dan kok ya pas nggak biasa loh. Bisa jalan bareng gitu ya? ikut sampai keluar kota ya, Solo lah. Solo itu kan termasuk jauh ya, Ustaz ya. Hitungannya jauh. Hitungannya jauh. Tapi sampai bisa ikut. Dan Masya Allah di sana ya ketemu banyak orang-orang baik lah di sana. Dan Masya Allah manfaatnya luar biasa. Keluarga yang baik, orang-orang yang baik, ketemu Ustadz Ali Bazmul. Semoga Allah menjaga beliau yang sebelumnya kami hanya dengar namanya, sekarang ketemu dengan orangnya begitu, Masya Allah. Ini masih amazing, Ustaz. Bagaimana cara Allah itu mendorong kita sampai ke Solo. Dan ada satu di balik itu yang kita nggak perlu cerita ke pemirsa ya. Jadi ternyata saya sempat ngomong sama Al-Akh Abu Shanum, rezeki itu datangnya tidak disangka, tapi ingat keluarnya juga tidak disangka. Jadi tapi nggak usah khawatir, antara keluar dan masuknya itu kan yang ngatur Allah. Jadi nggak usah pusing juga ya. Udah pemirsa, jadi begini, poin kedua ini tentang takdir. Jadi udahlah, take easy, biasa aja. Untuk yang sudah bercerai, ayo move on.
Untuk yang melihat rumah tangga orang lain bercerai, nggak usah kemudian dihina. Atau untuk rumah tangga Anda yang sedang baik-baik saja, jangan sombong. Banyak bersyukur kepada Allah karena semuanya merupakan ketetapan takdir dari Allah. Maka banyak-banyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kepandaian, tidak ada ikhtiar, kecuali semua itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, sambil antum ingetin pemirsa untuk misalkan mau menuliskan pengalamannya begitu, silakan pemirsa. Kalau silakan pemirsa, bisa langsung. Tadi ada yang tanya juga, Ustadz mau bertanya ke WA ke nomor mana? Ini bisa ke nomor interaktif kalau memang tidak berkenan menulis di kolom komentar YouTube. Tapi kalau berkenan silahkan bisa ke nomor interaktif yang tadi kami bacakan. Nah, ini kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi agar disimak dengan baik. Nanti mungkin bisa dibantu ditambahkan ya operator. Di kolom komentar YouTube bisa dipin di 081 334 376 992. Nah, nanti ketika Ustadz selesai menyampaikan materi bisa bergabung menyampaikan pertanyaannya langsung atau justru menambahkan pengalaman Ustadz ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain ya, kita share. Insyaallah. Poin ketiga, jadi begini, nomor 1 ingat, pernikahan itu bukan sesuatu yang remeh yang kemudian Anda harus permainkan. Nomor 2, ingat, gak usah terlalu sedih, gak usah terlalu bahagia karena semuanya merupakan catatan takdirnya siapa? Allah Subhanahu Bukan berarti tidak boleh sedih. Jangan terlalu. Loh, sedihnya wajar. Sedih itu normal banget, normal banget. Sampai Rasulullah aja sedih ketika ada ucapan dari orang-orang kafir tentang. Tapi bagaimana kita memanage, mengelola kesedihan itu agar kemudian sedih ini tidak menjadi berkesinambungan dan merusak aktivitas kita yang lain. Poin ketiga, saya mau mengucapkan satu ucapan yang ekstrim banget. Enak ya? Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ada kopi, ada durian, masya Allah. Tapi tempat sampahnya nggak ada ini, antum jangan bawa sembarangan. Saya nggak bisa nahan ini. Oh ya, antum makan belum sarapan. Boleh. Ya. Oh, masya Allah. Sambil kita cerita, begini pemirsa, saya mau ngomong serius. Tapi mohon maaf ya, saya mau mengucapkan suatu kalimat yang mungkin akan terkesan kontroversi, tapi insya Allah Anda akan mengerti setelah Anda mendengarkan penjelasan dari saya. Cerai itu ibadah. Garis bawahi dulu. Garis bawahi. Cerai itu ibadah. Loh Ustadz, bagaimana? Bukankah disebutkan dalam hadis abghadul halali indallahi at-talaq? Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Begini. Hadis itu, hadis yang mengatakan perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian, itu disebutkan oleh sebagian ulama hadis derajatnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Karena lucu. Mana mungkin Allah menghalalkan sesuatu tapi kemudian Allah membencinya. Padahal sesuatu yang halal itu tentu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, maka termasuk ketika kita ngomong perceraian, saya ulang sekali lagi, tolong diperhatikan dengan baik agar tidak menjadi kesalahpahaman. Cerai itu ibadah ketika memang perceraian itu mendekatkan kita kepada Allah. Caranya dijalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah. Nomor 1, cerai itu ibadah kapan? Ketika dengan bercerai Anda semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika perceraian itu dijalankan sesuai aturan Allah. Sekarang saya mau tanya, mana mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, kemudian ketika syariat itu kita lakukan tidak bernilai ibadah? Kan nggak mungkin. Iya. Termasuk tolak atau cerai, ini syariatnya Allah. Adalah solusi terakhir untuk kemudian kita menyelesaikan masalah. Ini solusi terakhir untuk kita menyelesaikan masalah apa? Rumah tangga kita. Apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Allah yang mengatur
melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara istri Rasulullah yang Rasulullah menceraikannya bukan karena apapun, tapi ingin mencontohkan kepada kita bagaimana perceraian, apa syariatnya perceraian. Maka ketika perceraian itu dalam rangka taat kepada Allah, loh Ustadz, kok cerai dalam rangka taat kepada Allah? Lihat sekarang, ada nggak rumah tangga yang ketika dipertahankan malah semakin menjauhkan dia dari Allah? Ada. Ketika suaminya bukan suami yang baik, ketika suaminya bukan suami yang taat kepada Allah, ketika suaminya yang menjadikan rumah tangga itu semakin jauh dari Allah, suaminya sering mabuk-mabukan, tapi jangan dilaporin ya, jangan dimarahin, nanti Anda dilaporkan. Karena ada cerita seorang istri yang memarahi suaminya sering pulang mabuk-mabukan, dilaporin sama suaminya, istrinya diancam 1 tahun penjara. Coba antum perhatikan. Itulah pemirsa, ketika hukum yang dipakai itu bukan hukumnya Allah, maka akan terjadi banyak kejanggalan. Nah, saya lanjutkan. Perceraian itu ibadah karena ini merupakan solusi yang Allah berikan untuk rumah tangga yang memang betul-betul mentok, tidak bisa lagi dipertahankan. Karena apa? Ada rumah tangga yang apabila dipertahankan, maka rumah tangga itu semakin menjauhkan anggota keluarganya dari Allah. Misalkan, suaminya tidak sholat, atau istrinya tidak mau menutup aurat, atau istrinya senantiasa tidak mau diarahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, atau si suami yang senantiasa jauh dari Allah, maka ketika itu memang betul-betul tidak bisa lagi diperbaiki, Allah kasih solusi. Apa solusinya? Perceraian. Tapi ingat, niatannya untuk Allah, bukan untuk orang ketiga. Niatannya untuk mendekat kepada Allah, niatannya untuk semakin memilih Allah dibanding memilih pasangan yang menjauhkan dia dari Allah. Dan yang kedua, caranya harus dilakukan sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cerai itu bukan ibadah, maka Allah tidak akan mensyariatkannya. Ketika Allah mensyariatkan, berarti cerai itu adalah ibadah. Maka yang ketiga, untuk Anda yang sedang dalam proses perceraian, tenang saja. Apabila niatan Anda benar untuk menjaga agama Anda, untuk lebih memilih Allah dibandingkan pasangan Anda, maka insya Allah selama itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Allah, maka perceraian itu adalah ibadah. Ini bisa kita simpulkan sedikit nggak Ustaz? Ketika perceraian itu tidak dinilai sebagai ibadah, itu seperti gini kasusnya. Marah, emosi memuncak. Kalau begitu kita bisa aja. Atau kemudian bercanda. Nah, itu berarti yang tidak bernilai ibadah itu yang seperti itu mungkin Ustaz? Atau gimana? Yang tidak bernilai ibadah tentu perceraian yang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Perceraian untuk menzolimi pasangan. Seperti yang antum sampaikan, ancaman cerai. Kamu kalau begini saya ancam cerai. Itu malah bisa jadi bernilai dosa, karena semakin menyudutkan pihak lain, semakin menyudutkan istri, semakin menakutkan, menyeramkan bagi istri. Tapi ketika perceraian itu merupakan solusi, maka tentu dia bernilai ibadah. Apa seperti ini Ustaz? Waktu ketika Ustaz cerita tentang siapa itu ya? Yang istri Nabi yang udah mulai usia lanjut kemudian ditawari. Ummuna Saudah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah kan menawarkan Saudah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih energik. Bahkan Rasulullah itu memulai perang ketika usianya 52 tahun. Dan energik itu, usia 50. Sementara ibunda kita Saudah radhiyallahu taala anha itu wanita yang Rasul nikahi dalam keadaan usianya tidak lagi muda. Semakin berjalannya waktu, fisik beliau radhiyallahu taala anha mulai melemah. Maka Rasul khawatir membebani beliau. Maka Rasulullah menawarkan apa? Bercerai. Jadi seperti itu. Jadi solusi seharusnya. Solusi begitu ya. Jadi ketika ini Ustaz ya, ketika kita melihat pasangan kita kemudian dia tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya secara fisik gitu Ustaz ya, mungkin ya. Jadi seperti itu bisa Ustaz ya, daripada nanti dia tidak mampu memenuhi keinginan suami, pada akhirnya berdosa. Betul, gitu ya? Itu kan maka dibilang cerai itu terkadang juga bisa menjadi solusi terbaik untuk sebuah rumah tangga begitu. Masya Allah. Jangan sampai kedzoliman berjalan terus, jangan sampai kemudian salah satu pihak merasa tersakiti terus
Kenapa kita nggak ambil langkah ini saja? Tapi ingat, tema ini memang temanya kan move on pasca perceraian. Bukan kemudian, wah Ustadz kok nyuruh cerai lah. Itu yang ketiga. Jadi ingat, cerai itu bisa bernilai ibadah. Sehingga Anda yang mungkin telah terjatuh pada jurang perceraian, ketika Anda luruskan niat, ketika Anda niatkan ikhlas karena Allah untuk mencari sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan khawatir. Anda insya Allah dalam ibadah. Walaupun kita tahu ibadah yang satu ini nampaknya kurang menyenangkan. Poin keempat, untuk Anda-Anda yang terlanjur sudah bercerai ya, atau bahkan dituntut cerai oleh suami dalam keadaan Anda masih cinta sama suami. Ya Allah, anak kalau cerita ini sedih. Jadi ada seorang perempuan yang baik banget sama suaminya, tapi karena si suami ini kecantol dengan perempuan lain, akhirnya dia dituntut cerai tanpa alasan. Ya Allah. Dia curhat itu sambil nangis gitu. Ya Ustadz, saya sayang banget sama suami saya Ustadz. Ustadz, saya nggak pernah bantah keinginan dia Ustadz. Ustadz, saya senantiasa nurut sama dia Ustadz. Tapi ketika ada perempuan lain yang datang, dia campakkan saya. Bahkan nggak tahu ya, seperti yang dia ceritakan itu, sampai datang sama dia itu langsung surat putusan cerai tiba-tiba. Dia sendiri nggak tahu kapan pengadilannya, kapan mediasinya, tiba-tiba surat putusan cerai. Boleh jadi mungkin dialamatkan ke alamat yang lain kan. Wallahu alam. Jadi itu. Yang keempat, sekarang perhatikan untuk teman-teman laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri begitu ya, yang memang Anda sedang dalam proses ini atau dalam masa ini atau tema ini untuk Anda banget gitu. Lihat. Semua keutamaan takwa yang enak-enak itu, takwa itu menyelesaikan masalah. Orang yang bertakwa Allah beri rezeki dari tempat dan arah yang tidak disangka dan diduga. Orang yang bertakwa oleh Allah diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Anda tahu nggak? Ini ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa Allah beri jalan keluar. Orang yang takwa Allah beri rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Orang yang bertakwa Allah jadikan mudah semua urusannya. Allah merinding lah. Mudah semua urusannya. Tapi ingat, ayat ini Allah Ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaannya letakkan ayat ini pada surat At-Talaq. Yang artinya apa? Surat perceraian. Karena apa? Allah ingin menjadikan Anda yang bercerai, ayo move on. Ayo move up. The show must go on. Ayo jalan terus. Hadapi masa depan Anda dengan penuh keceriaan, dengan penuh kecerahan, keceriaan, optimisme. Kenapa? Ini ayat tentang perceraian. Allah nggak macem-macem. Allah itu bukan asal letakkan ayat, oh taruh aja pada surat ini, taruh pada surat ini, enggak. Allah letakkan barang siapa taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar pada surat At-Talaq, pada surat talak cerai. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan. Semuanya Allah letakkan pada surah At-Talaq. Di sini Allah menginginkan apa? Allah kirimkan surat cinta kepada Anda. Allah kirimkan surat optimisme untuk Anda. Allah sayang kepada Anda. Allah katakan, ayo, cerai bukan akhir dari semuanya. Cerai bukanlah akhir dari segalanya. Tapi insya Allah, apabila Anda takwa kepada Allah selepas perceraian itu, maka Allah akan bukakan semua jalan kebaikan untuk Anda. Masya Allah. Tapi ingat, bukan jalan keluar dulu, bukan rezeki dulu, bukan kemudahan dulu, tapi takwa dulu. Syarat utama. Syarat utama. Dan ini kalau Anda ngerti bahasa Arab, itu ayatnya itu ayat syartiyah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Langsung, bukan wa yaj'al lahu atau thumma yaj'al lahu. Barang siapa yang takwa, langsung Allah beri solusi. Bukan kemudian, bukan, tapi langsung wa may yattaqillah yaj'al, langsung Allah berikan jalan keluar.
Wa yarzuqhu, Allah beri rezeki langsung, dan langsung Allah beri apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra, tanpa kalimat wa dan, tanpa kalimat summa kemudian, tidak, tapi Allah bilang langsung Allah beri. Tapi ingat, kuatkan dulu takwamu kepada Allah pasca perceraian, maka Allah akan buka untukmu semua jalan kebaikan. Coba ada yang perlu dibacain? Wah, banyak Ustaz ini. Apa coba. Banyak sekali. Coba ada yang komen, lihat. Kok cerita Ustaz dari, kayak saya ya? Nah, itu salah satunya. Ya Allah, ya Allah. Nah, kita baca lagi Ustaz ya. Yeah. Assalamualaikum. Caranya saya sedang berusaha move on dari kematian suami saya karena corona Juli kemarin. Masih suka bingung Ustadz, harus berusaha melupakannya dengan tetap mendoakannya atau bagaimana ya Ustadz? Saya suka cari kesibukan dan taklim. Berarti mencari kesibukannya dengan taklim. Baik. Ya. Perhatikan ibu yang bertanya. Setelah Anda berikhtiar untuk move on, setelah kematian suami terkena corona, ingat Bu, move on itu bukan berarti lupa. Itu penting. Move on bukan berarti lupa. Rasulullah SAW mencintai istri-istrinya radhiyallahu ta'ala anhunna. Itu bukan berarti kemudian beliau melupakan Ibunda Khadijah. Rasul tetap ingat dengan kebaikan Ibunda Khadijah. Rasul tetap menyebut-nyebut kebaikan Ibunda Khadijah dalam keadaan Rasulullah telah memiliki istri-istrinya yang lain. Maka untuk Anda, ingat, bukan berarti move on itu Anda harus lupa kepada suami, tapi move on itu justru dengan mendoakan suami. Move on itu justru dengan mengingat kebaikan suami. Move on itu justru dengan menjaga amanah suami. Move on itu justru dengan kebaikan-kebaikan yang Anda ingat dari suami Anda. Baik, kita terima dulu ya. Kita terima dulu ya, interaktif. Padahal materinya masih ada dua lagi. Tapi dua lagi, ya baik. Kita terima satu aja dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Oh, kita tunda dulu Ustaz. Kita lanjutkan dulu aja. Duh, nggak apa-apa, seharusnya masuk aja. Nggak apa-apa. Ya wis, tafadhol Ustaz. Baik, begini pemirsa. Saya jadi bingung sekarang. Yang tadi. Jadi, ya. Poin yang keempat, justru ayat-ayat yang berbicara tentang ketakwaan itu mendatangkan solusi. Ketakwaan itu memberikan jalan keluar. Ketakwaan itu mendatangkan rezeki. Ketakwaan itu mendatangkan kemudahan. Itu Allah letakkan pada surah At-Talaq supaya pesannya itu terkirim untuk Anda. Supaya pesannya itu betul-betul sampai kepada Anda yang telah bercerai. Ingat, kasih sayang Allah itu bisa lewat suami dan bisa lewat selain suami. Kasih sayang Allah itu bisa Allah berikan dengan Anda memiliki rumah tangga ataupun tanpa Anda memiliki rumah tangga. Nah, maka poin yang keempat, ingat. Takwa kepada Allah setelah perceraian itu perkara yang sangat penting untuk Anda membangun kembali harapan masa depan yang cerah. Poin kelima. Begini yang kelima. Atau kita terima, baik-baik kita terima. Oh sudah, terputus Ustaz. Kita lanjutkan dulu. Masuk lagi. Baik, halo, assalamualaikum. Terputus Ustaz. Baik, terputus. Silakan dilanjutkan dulu Ustaz. Baik, begini pemirsa. Poin kelima. Jadi bagaimana kita move on pasca perceraian itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kemudian kita ini benar-benar senantiasa memandang ke depan dan tidak sibuk dengan apa yang telah lalu di belakang kita. Karena Anda perlu ingat, untuk teman-teman yang sudah bercerai ya, Anda hidup itu cuma satu hari ini saja. Kemarin sudah lewat dengan semua kenangannya. Esok hari belum tentu Anda bangun dalam keadaan masih hidup di dunia ini. Maka hari ini Anda hidup, di hari inilah Anda lakukan yang semaksimal mungkin yang Anda bisa, yang Anda mampu. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan, ini bukan hanya untuk orang yang telah bercerai, bukan. Tapi untuk siapapun yang mendapatkan atau merasa buruk
hidupnya, nasibnya, pencapaiannya. Apa Rasul katakan? La taqulu law. Janganlah kalian mengucapkan seandainya. Kenapa begitu? Karena ucapan seandainya ini membuka pintu setan untuk masuk merusak Anda. Akan tetapi Rasul mengucapkan apa? Qul, katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Masya Allah. Jadi ketika sudah terjadinya perceraian, maka Anda nggak perlu mengucapkan, aduh seandainya kemarin saya nggak ngomong begitu, aduh seandainya kemarin saya taat sama dia, aduh seandainya kemarin saya tidak keluar rumah, aduh seandainya kemarin saya nggak ketemu sama dia. Jangan. Karena itu akan semakin menjadikan Anda semakin terpuruk, akan menjadikan Anda semakin menyesal, akan menjadikan Anda semakin susah untuk bangkit dan melangkah ke depan dengan penuh harapan. Maka ketika Anda sudah bercerai, sudah. Jangan lagi Anda mengungkit, seandainya ya, seandainya. Jangan. Kenapa? Karena apa yang telah Anda lewati sampai Anda menangis darah pun tidak akan pernah bisa kembali. Ya Allah. Tidak akan pernah bisa kembali. Ada seorang anak yang menangis sejadi-jadinya di makam ibundanya. Tapi apa? Merubah apa? Bermanfaat apa? Mendatangkan kebaikan apa? Tidak sedikit pun. Karena tangisanmu seharusnya engkau keluarkan ketika ibundamu masih hidup. Sama juga dengan perceraian. Ketika kata cerai itu sudah terwujud, sudah terucap dari lisan, dan ketuk palu hakim memutuskan Anda telah bercerai, sudah. Jangan kemudian menyesal dengan mengucapkan seandainya, seandainya, seandainya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada Anda yang ada di rumah, yang menyaksikan kami di sini, Rasul mengatakan jangan mengucapkan seandainya aku begini maka akan begini. Tapi ucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan takdir ketetapan Allah untukku, dan apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi. Dan ingat, sering sekali kita ucapkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wa ma yaqdhillahu li'abdihi qada'an illa kana khairan lah. Tidaklah Allah mencatatkan takdir untuk Anda kecuali takdir itu adalah yang terbaik. Poin yang keenam. Apa yang harus Anda lakukan ketika perceraian sudah terjadi? Poin yang keenam, muhasabah. Jangan menyalahkan pasangan. Jangan menyalahkan orang ketiga. Jangan menyalahkan takdir. Jangan menyalahkan keadaan mertua. Jangan menyalahkan ekonomi. Karena ada orang mengatakan, ini faktor ekonomi Ustadz. Lah, banyak orang yang lebih miskin dari Anda, rumah tangganya baik-baik saja. Jangan Anda mengatakan ini faktor pergaulan Ustadz. Jangan. Banyak orang yang pergaulannya lebih buruk dibanding pasangan Anda dan rumah tangganya jalan baik-baik saja. Jangan Anda mengatakan, oh ini mertua saya Ustadz. Jangan. Banyak orang yang mertuanya lebih jahat dibanding mertua Anda, tapi rumah tangganya baik-baik saja. Terus apa yang seharusnya Anda lakukan? Muhasabah. Introspeksi diri. Nah, antum ingetin pemirsa untuk masuk lewat line interaktif sebelum kita lanjutkan materinya. Baik, nanti pemirsa bisa bergabung di line interaktif ya sesaat lagi setelah poin terakhir ini di 081334376992. Kami ulangi lagi di 081334376992. Tafadhol Ustaz. Baik. Poin keenam, muhasabah. Muhasabah ini pentingnya apa? Untuk kemudian kita mengerti bahwa tidaklah terjadi kesalahan kecuali karena perbuatan kita sendiri. Sampai begini, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum salaf. Kita terima dulu, baik. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. 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 Nampaknya ada gangguan teknis Ustaz.
Mungkin sambil kita lanjutkan, mungkin nanti ketika muncul suaranya di speaker kita jawab pertanyaannya, Ustaz. Baik. Apa pentingnya muhasabah ini? Pentingnya muhasabah ini adalah supaya kita Baik, terima, masuk lagi. terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam Dari Ibu siapa di mana? dari Ummu Umar di Bandar Lampung. Silahkan Ummu Umar di Bandar Lampung, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ummu Umar? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Lampung sana? Lagi mendung Ustaz. Masya Allah, mendung tak berarti hujan kan? Nah Ustaz. Waduh. Silakan Ummu Umar. Ya, semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga Sayap Dakwah. Allahumma Berkenaan amin. Ustaz, ya, Ustaz. Allahumma amin. Jazakumullah khair atas doanya. Ya, amin. Ustaz, ini sebenarnya bukan masalah saya sih Ustaz. Ya, Teman boleh, saya. boleh. Nggak apa-apa kan Ustaz? Boleh dengan senang hati. Ya, jadi gini, teman saya tuh kayak lagi di ujung mau cerai gitu Ustaz. Ya. Saya tuh pengen nanya, apakah masalah ini syar'i atau enggak kalau misalkan si istri ini mengajukan hak huluknya gitu. Sebabnya Jadi apa dia mengajukan khulu itu? Ya, jadi gini, suaminya itu menikah dengan selingkuhannya yang sudah hamil. Oh, Masya Allah. No. Subhanallah. Kemudian Terus itu, kemudian mereka itu tinggal di dalam satu rumah, Ustaz. jadi Yang dua orang rumah istri itu- dalam satu rumah. Nah, yang rumah itu kondisinya cuma ada 2 kamar gitu. Iya. Apakah itu syar'i si istri mengajukan hak huluk atau tidak? Sedangkan si suami itu juga masih tetap berhubungan intim dengan si selingkuhannya itu loh, Ustaz. Baik, baik. Padahal si istri sudah ngasih tahu kan nggak boleh kan Ustaz kalau misalkan dalam kondisi hamil terus nikahnya Iya, tidak sah. tidak sah kan Ustaz kan? Baik, baik, Ya, baik. jadi maksudnya itu boleh nggak syar'i atau tidak gitu kalau misalkan Baik. si istri kondisinya Saya kayak gitu. saya tidak akan ceritakan hukum Ibu ya, tapi saya akan lebih kepada bagaimana sikap seorang istri yang seharusnya dia lakukan. Apakah khulu'nya itu betul-betul sesuai dengan syar'i, apakah bernilai ibadah atau malah akan mendatangkan dosa, begitu kan? Iya, nah Ustaz. Baik, insya Allah Ummu Umar, insya Allah Anda dengarkan jawabannya dan mudah-mudahan jawaban ini bisa sampai kepada teman Anda yang sedang dalam posisi seperti itu. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Wa antum fa jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ummu Umar atas interaktifnya. Begini, ada teman dari Ummu Umar di Bandar Lampung sana yang kemudian suaminya itu berselingkuh sampai selingkuhannya hamil, kemudian dinikahi, kemudian dimasukkan ke rumah. Kemudian si istri pertama merasa tidak nyaman. Ingat, posisi istri yang seperti itu adalah istri yang oleh Allah sedang diberikan ujian yang apabila ia mampu melewatinya dengan baik, maka insya Allah ujian itu akan meningkatkan derajatnya dan menambahkan pahalanya serta menghapuskan dosanya. Sekarang saya akan jawab apakah khulu'nya itu syar'i. Silakan dikonsultasikan dengan orang-orang berilmu di tempat Anda. Karena dari pertanyaan yang Anda sampaikan itu tentu tidak mewakili semua masalah yang ada sebelumnya. Tapi dari apa yang Anda ceritakan, apabila memang posisi istri itu tidak lagi mampu dengan rumah tangga yang seperti itu, dia khawatir apabila rumah tangga itu terus dilanjutkan akan semakin mendatangkan dosa, akan semakin menjadikan dia tersiksa dan dia tidak mampu menjalankan posisi dia sebagai istri dengan baik. Apalagi dia tahu suaminya akan semakin menyakiti dia, maka khulu' boleh dia ajukan. Khulu' boleh dia ajukan, tapi ingat, niatkan betul-betul karena Allah, niatkan untuk meraih ridhonya Allah, niatkan bahwa khulu' ini untuk menyongsong masa depan ibadah yang lebih baik kepada Allah, dan jalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Barakallahu fiik, dan kami doakan dari sini semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal
alamin. Harapan itu tentu selalu mengarahnya kepada langgengnya rumah tangga, Ustaz ya. Semua orang. Karena bagaimanapun itu sempurnanya separuh agama begitu, Ustaz. Itulah yang kita katakan dari awal. Jadi indahnya rumah tangga itu titik awal untuk sukses di semua lini. Tapi rusaknya rumah tangga itu boleh jadi awal dari kerusakan semua lini. Maka ketika orang-orang kufar itu ingin merusak Islam, mereka merusaknya lewat mana? Lewat rumah tangga. Nah, maka tentu harapannya memang semuanya berjalan baik, tapi kan tajrir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Terkadang angin itu bertiup tidak seperti yang diinginkan oleh nelayan. Jadi, ya sudah, bismillah. Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang ke-6 tadi. Sambil kita tunggu line interaktif yang masuk kembali. Kenapa kita perlu muhasabah? Karena kita tahu tidaklah terjadi keburukan, musibah, celaka dalam diri kita kecuali karena dosa kita. Maka salah seorang ulama salaf mengatakan begini, inni la'asillaha, aku bermaksiat kepada Allah, wa ajidu atharaha fi khuluqi dabbati wa mraati. Aku ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langsung aku lihat dampak buruknya pada akhlak istri dan kendaraanku, binatang tungganganku. Artinya apa? Ketika ada masalah dalam rumah tangga, di ujung perceraian atau bahkan telah bercerai, maka jangan Anda menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Introspeksi. Nah, sekarang setelah Anda introspeksi, tapi ingat, introspeksinya bukan introspeksi bohong-bohongan. Introspeksi diri, muhasabah diri dengan penuh ketulusan hati. Ngaku kalau memang salah. Lihat kalau memang ada kekurangan, tambal kekurangan itu. Lihat kalau memang ada kecerobohan dalam rumah tangga, perbaiki. Nah, setelah Anda introspeksi dengan jujur di dalam hati, baru kemudian apa? Baru kemudian, ayo untuk move on ke depan, perbaiki. Sebelumnya perceraian itu karena kesalahan pada poin mana. Jangan diulang pada rumah tangga yang ke depannya. Cek lagi kesalahan dariku pada posisi sebelah mana. Maka jangan Anda lakukan kembali. Ini introspeksi fungsinya untuk supaya rumah tangga Anda ke depannya menjadi rumah tangga yang baik. Nah, maka untuk sebagian ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang kemudian merasa, udahlah nggak usah nikah lagi setelah ini. Jangan. Menikahlah. Karena harapannya Anda tidak tahu, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Apa kehendak Allah setelah perceraian ini? Boleh jadi Anda didekatkan dengan laki-laki saleh yang akan membahagiakan Anda sepanjang usia. Dan boleh jadi Anda didekatkan dengan seorang wanita salihah yang akan menutup kesedihan Anda sebelum ini. Maka bismillah, muhasabah, kemudian perbaiki diri. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan Allah Abu Shanum. Baik, ini ada satu mungkin bisa dikatakan sharing ya, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, saya sekarang lagi proses perceraian. Sebelum proses ini saya sudah terbiasa tanpa suami. Tidak ada. Kita terima dulu pertanyaannya. Baik, kita terima dari line interaktif dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak. Cukup mendengarkan dari telepon. Nah, halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Saya ini Bapak Saiful dari Aceh ini. Masya Allah. Silakan Bapak. Ini saya ingin menanyakan masalah mungkin bukan yang seperti yang sedang Ustadz ceritakan ya. Baik, silakan. Di daerah saya pernah kejadian masalah corona Pak Ustadz. Kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Kita memang kalau orang menikah perlu kifayah kan dimandiin, disolatin ya. Tapi kemarin saya lihat jenazah yang dibawa dari rumah sakit langsung dibawa pulang ke rumah. Sudah disolat, semua sudah lengkap. Ternyata jenazah itu bukan menghadap kiblat ketika disemayamkan, menghadap ke atas. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Baik.
Jazakumullah khair Bapak Saiful yang ada di Aceh ya. Bagaimana suasana cuaca di Aceh sana? Alhamdulillah, kadang hujan, kadang enggak. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami doakan dan kita saling mendoakan semoga keluarga-keluarga kita yang di Aceh, saudara kita pemirsa Madani TV di Aceh, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah berikan kesuksesan di setiap ikhtiar dan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Saiful. Nah, ini saya jawab secara singkat saja pertanyaan dari Bapak Saiful tentang jenazah korban COVID-19 yang kemudian dari rumah sakit ternyata ketika petinya dibuka itu menghadap ke atas. Begini Pak Saiful, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum melampaui batas kemampuannya. Apabila memang dari rumah sakit itu jenazah tidak ketahuan ternyata dia tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke atas, itu insya Allah jenazahnya tidak berdosa. Dan insya Allah orang yang memakamkannya tidak berdosa. Tapi hati-hati, orang yang mengurus jenazah ini di rumah sakit, apabila menjadikan jenazah itu diterlantarkan dalam keadaan tidak ada ikhtiar untuk menghadapkannya ke arah kiblat, maka mereka yang berdosa. Karena apa? Jenazah umat Islam itu wajib dimuliakan. Harus dijalankan sesuai prosedur syariat. Tapi ketika memang kemampuan kita melampaui semua itu, tidak mampu melakukannya karena memang datang dalam keadaan sudah dipeti, dibungkus dengan plastik, harus langsung dimasukkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita mampu menjalankan sesuai dengan syariat yang benar, maka itu yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, maka kita serahkan kepada Allah, dan insya Allah dengan ketidakmampuan kita itu tidak akan mendatangkan dosa. Barakallahu fikum. Silakan Allah Khabsyanum. Ya, melanjutkan yang tadi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, saya sekarang lagi proses perceraian. Sebelum proses ini saya sudah terbiasa tanpa suami. Tidak ada nafkah 4 tahun. Banyak main di luar rumah. Ucapan atau sikap kasar. Sangat sedih di proses ini. Tetapi mencoba bertahan nggak kuat. Nah, ini bagaimana sikapnya Ustaz? Jadi Anda sudah bertahan cukup lama ya, 4 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat juga. Dalam keadaan sudah terbiasa tanpa suami. Suami cuek, suka main keluar, tidak memberikan nafkah ya. Maka semua itu adalah salah satu sebab tuntutan perceraian itu muncul. Apabila Anda sudah tidak mampu, tentu sebelumnya kita nasihatkan untuk terus bersabar. Kita nasihatkan untuk terus berdoa. Kita nasihatkan untuk terus mengingatkan, menasehati ya. Tapi setelah semua proses itu Anda lakukan, ketika Anda tidak mampu, maka ingat, Anda berhak bahagia. Anda berhak memilih jalan kebahagiaan Anda, dan Anda lakukan proses yang Anda nilai benar. Tapi ingat, sebelumnya konsultasi dengan orang-orang yang berilmu di tempat Anda. Sebelumnya Anda harus berdiskusi dengan keluarga, dan Anda jangan lupa sholat istikharah. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila itu yang Allah tetapkan, maka insya Allah itulah yang terbaik untuk Anda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita bacakan lagi untuk sharing selanjutnya sebelum kita... Oh, sudah ada yang masuk? Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Interaksinya masih bisa, Pak? Iya, Ibu, silakan. Dari Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Dini di Kerawang. Baik, silakan Ibu. Ya, makasih. Ya, silakan. Ibu Herni di Karawang. Ibu Herni cukup dengarkan lewat telepon saja. Nggak usah perhatikan layar televisi dulu. Nanti setelah pertanyaannya kita terima, baru lihat TV lagi, biar suaranya tidak double di situ ya. Baik, silakan Ibu Herni. Baik, silakan Ibu, volume televisinya dikecilkan dulu. Cukup. Oh, terputus, Masya Allah. Kita bacakan lagi Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa seorang mertua sangat benci kepada menantu, sedangkan anak dan cucunya pun tidak dihiraukan? Ya, malah orang lain disayangi dan dipuji. Apakah itu satu ujian bagi saya Ustaz?
Baik begini, intinya Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi Anda punya kontrol atas diri Anda sendiri. Maka ketika Anda bertanya kenapa mertua begitu benci dengan saya sebagai menantunya, nomor 1, muhasabah. Dan ini paling penting, apa yang kurang dari saya? Nomor 2, banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada Anda kesabaran. Nomor 3, coba berdiskusi dengan suami Anda. Apa yang Anda alami, apa yang Anda terima dari mertua, diskusikan, bukan kemudian Anda menghakimi mertua, jangan. Tentu suami Anda tidak akan terima orang tuanya Anda rendahkan, kan? Diskusi. Dan yang keempat, Anda cari sisi positifnya. Mungkin Allah ingin menguji Anda lewat mertua. Mungkin Allah ingin menjadikan Anda betul-betul indah di mata suami ketika Anda tetap sabar atas keburukan mertua Anda, dan itu adalah orang tua suami. Jadi itu langkah-langkah yang bisa Anda lakukan dan mudah-mudahan berkenan. Amin ya rabbal alamin. Memang ini saja, bab sabar itu memang mudah diucapkan. Ya. Saya sudah bersabar 4 tahun tapi nggak kuat. Mungkin itu belum sabar. Belum sabar. Coba yang paling bawah ini bagus ini. Oh, paling bawah. Masya Allah. Baik. Ustadz, saya sudah cerai 3 tahun lalu dan alhamdulillah sudah move on 1 tahun kemudian. Tapi status janda ini sering dipandang rendah orang lain. Bagi tipsnya Ustadz agar menyikapi dengan bijak. Ini bagus sekali pertanyaannya. Jazakumullah khair wa barakallahu fiqh. Jadi sudah bercerai 3 tahun dan 1 tahun terakhir sudah move on. Sudah apa? Move on. Maka apa yang terjadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sayangnya status janda ini yang kemudian membebani beliau. Anda perhatikan, nomor 1, saya sampaikan untuk muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jangan pernah memandang sebelah mata orang yang sudah bercerai dari pasangannya, entah itu janda ataupun duda. Walaupun terkadang yang banyak menjadi masalah adalah janda. Jangan pernah Anda menganggap remeh, karena menjadi janda itu bukanlah pilihan, tapi itu merupakan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda merendahkan dia, karena dia sedang menjalankan takdir yang Allah tetapkan untuknya. Jangan Anda menghinanya, karena Anda khawatir Anda tidak tahu ke depannya rumah tangga Anda seperti apa. Itu nomor 1 untuk orang yang memandang janda dengan pandangan hina. Nomor 2, apalah arti ucapan manusia ketika Anda baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Jangan terlalu merisaukan ucapan manusia, karena Anda hidup bukan untuk mereka, tapi Anda hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda pusing dengan penilaian mereka, karena bukankah penilaian yang paling adil adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, bismillah. Jalankan kehidupan Anda dengan penuh optimisme. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus memperbaiki rumah tangga ke depannya. Fokus kepada anak-anak apabila Anda memiliki anak. Fokus dengan kegiatan Anda, misalkan bisnis atau yang lainnya. Dan jangan hiraukan ucapan manusia itu. Insya Allah dengan itu, setelah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda akan diberikan jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, ini ada sharing lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bangka Belitung, ini saya Pak Ustadz, dan menikah dengan suami sudah 28 tahun. Alhamdulillah. Tapi akhirnya diceraikan. Iya. Karena suami nikah dengan janda juga akhirnya. La haula wala saya kemudian yang dijandakan Pak Ustadz. Nah, mohon doanya. Baik. Nikah dengan janda, istrinya dijandakan. Oh iya, bagus. Dan ini yang kita perlu hati-hati ya. Iya. Jangan sampai kemudian kita menikahi orang lain tapi menjadikan istri kita tersiksa. Jangan sampai kemudian kita membahagiakan orang lain tapi orang yang paling wajib kita bahagiakan malah kita terlantarkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan perasaan orang lain tapi orang yang paling penting kita jaga perasaannya malah kita lalaikan. Itu untuk para suami, tolong mengerti. Jangan sampai Anda hanya ingin mengikuti nafsu syahwat Anda saja. Jangan sampai Anda hanya memikirkan kebahagiaan Anda saja. Tapi ada kebahagiaan istri, ada kebahagiaan anak yang itu tidak kalah penting untuk Anda fikirkan.
Nah, maka sekarang apa yang harus Anda lakukan ketika seperti itu? Ibu, seperti yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Nomor satu, memang perceraian itu tidak enak, tapi itu merupakan ketetapan Allah yang harus Anda jalani. Yang kedua, husnudzon, yakin kepada Allah bahwa itulah pilihan Allah yang terbaik setelah Anda berikhtiar maksimal untuk mempertahankan rumah tangga ini. Yang ketiga, apabila Anda yakin Anda adalah orang baik, maka saat itu Allah sedang menyingkirkan orang buruk dari kehidupan Anda, supaya dia tidak semakin menyakiti kehidupan Anda. Yang keempat, yakin bahwa Allah akan berikan pasangan yang jauh lebih baik dibanding pasangan Anda. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan berikan ketenangan hati kepada Anda di dunia ini, atau Allah akan bahagiakan Anda setelah kesabaran Anda kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu. Ada lagi, Ustaz? Pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika suami selama 10 tahun, jadi mengenai ibadah, sholat wajib aja masih disuruh-suruh dan perlu diingatkan supaya terlaksana, sementara saya butuh imam yang baik dan teladan bagi anak-anak, apakah berhak berpisah atau menuntut cerai, begitu mungkin maksudnya? Baik, banyak pendapat para ulama tentang masalah ini. Apabila memang suami itu akhlaknya masih baik, masih diharapkan kebaikan yang ada padanya, masih ada kebaikan-kebaikan besar yang Anda terima, maka ketika suami Anda tidak sholat atau diperintahkan sholat masih berat selama 10 tahun, Anda bersabar. Anda bersabar. Anda doakan. Anda nasihati dia. Anda ingatkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Cari teman-temannya yang bisa menasihati dia. Dekatkan dia dengan orang-orang yang soleh. Dekatkan dia dengan majelis-majelis ta'lim. Tapi apabila Anda merasa tidak ada lagi kebaikan padanya, dalam keadaan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, maka ketika Anda fikirkan saat itu perceraian adalah yang terbaik, maka bismillah, lakukan itu. Insya Allah, apabila tetap niatannya karena Allah, niatannya untuk lebih memilih Allah dibandingkan pasangan, niatannya untuk semakin menyempurnakan ibadah setelah perceraian ini, niatannya untuk menjaga anak-anak dari keburukan ayahnya, maka insya Allah perceraian untuk Anda adalah pilihan yang terbaik. Tapi ingat, setelah semua proses ikhtiar itu dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana solusi kalau seorang istri tidak lagi memiliki rasa cinta atau sayang kepada suami? Jazakallah khair. Oh, ini bisa lengkapnya bisa cek di The Show episode sebelumnya, yaitu pas sebulan yang lalu. Pas ya. Pas sebulan yang lalu. Apa itu judulnya? Ajarkan kepadaku mencintaimu sekali lagi. Nah, mantap. Ajarkan kepadaku untuk mencintaimu sekali. Itu pas The Show sebulan yang lalu. Ya, jadi Senin yang keempat lebih juga lengkap kalau melihat itu, menyaksikan itu dari awal sampai akhir, ngatain Ustaz. Iya, insyaallah seperti itu. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana sikap saya sebagai menantu khususnya dan suami saya bila menghadapi ibu mertua yang menginginkan kami berpisah karena wanita lain? Jadi antum ulang. Gimana? Jadi ibu mertuanya ini ingin anaknya ini berpisah, anaknya laki-laki nih berpisah dari istrinya. Karena pengen dinikahkan kan wanita lain. La haula wala quwata illa billah. Tolong para mertua juga mengerti. Rumah tangga anak Anda itu bukan rumah tangga Anda. Itu rumah tangga dia. Jangan Anda terlalu masuk ke dalam rumah tangga putra-putri Anda. Biarkan bahagia itu untuk mereka, dan biarkan masalah itu mereka yang menyelesaikan dengan apa yang mereka fahami dengan baik. Jangan terlalu ikut campur, apalagi Anda sampai ingin memisahkan anak Anda dari istrinya hanya karena Anda menginginkan anak Anda menikahi perempuan lain. Ingat, apabila itu dalam rangka untuk meraih harta dari perempuan yang Anda ingin nikahkan dengan putra Anda, maka barang siapa yang menikah karena harta, maka Allah akan hilangkan hartanya. Tapi apa? Coba sama-sama introspeksi, mertua maupun menantu. Apa yang menjadikan mertuaku sampai menginginkan itu? Dan si menantu, coba cek, kenapa denganku ini sampai mertuaku begitu benci kepadaku? Dan untuk si mertua, cek, kenapa aku begitu membenci menantuku? Apakah dia yang salah? Atau memang hatiku yang terlanjur?
kotor. Wallahu taala a'lam bissawab. Oh, Ustaz, ini juga nasihat yang barusan tadi, Ustaz. Ya. Tentunya bukan spesifik untuk mertua, artinya seseorang yang sudah punya menantu, tetapi juga untuk para orang tua yang anaknya justru masih kecil, karena dia akan menjadi calon mertua kan begitu. Betul, seperti itu. Kita terima. Baik, kita terima line interaktifnya. Halo, assalamualaikum. Terputus, Masya Allah. Terputus. Ini antum bacain dari tim Madani TV. Jadi mana nih? Itu tuh. Tim Madani. Waduh. Itu ada. Yang mana, Ustaz? Player yang anak. Oh, ini. Oh, baik. Ini ada info dari Madani, yaitu mengenai support untuk dakwah Madani di Madani TV, yaitu untuk mensupport berlangsungnya TV satelit Madani, karena memang support para jamaah, para pemirsa sekalian sangat dibutuhkan, yaitu untuk mendukung berkesinambungnya siaran Madani TV, untuk berinfak melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Iya benar ya, Bank Syariah Indonesia, yaitu di rekening 777299999, 9-nya 5 kali, terus kemudian 7, yaitu 77729999997 atas nama Yayasan Media Insan Madani. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mendukung dakwah di Madani TV, insya Allah ini juga merupakan pahala yang besar yang terus mengalir, yang akan disaksikan oleh para pemirsa yang lain. Insya Allah. Baik, kita terima line interaktif. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mohon untuk volume televisinya agar dikecilkan dulu. Cukup mendengarkan dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari Bapak siapa, di mana? Dari Bapak Amin dari Kota Bumi, Lampung Utara. Masya Allah, Bapak Amin di Kota Bumi, Lampung Utara. Silakan Bapak Amin. Iya, ini saya tanyakan masalah ini, Pak Ustadz. Saya kan bertangga baru bulan 7, sekitar 4 bulan ini. Terus istri saya itu kan sering mengatakan, yaitu istilahnya kalau kita nggak cocok, ya kita istilahnya ingin hidup sendiri-sendiri. Saya sampai pernah mengatakan sampai 3 kali. Yang pertama itu tadi, terus yang kedua itu istilahnya dia itu bilang, istri saya katanya nggak bisa memuaskan saya sama. Lah, ini saya bingung ini. Masalah. Ini panjenengan cerita tentang diri panjenengan atau cerita tentang orang lain? Kok istri saya katanya tidak bisa memuaskan? Coba. Ya, masalah istri saya. Enggak, ini yang menuntut cerai si istri berarti? Ya bukan menuntut cerai, cuma Mengatakan lebih baik ingin hidup sendiri-sendiri gitu. Oh. Baru 4 bulan usia pernikahan. Iya. Karena dibilang tidak bisa memuaskan suami. Iya, pertama masalah rumah tangga itu dia ingin bisa, bukan ingin bisa, cuma hidup sendiri-sendiri. Pertama, keduanya masalah dia itu masak nggak enak, terus nggak bisa memuaskan suami. Katanya saya suruh mencari istri lagi. Dari lihat perkataannya itu kan seolah-olah dia itu. Baik Pak Amin, kami paham pertanyaan panjenengan. Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya. Kita sudah paham insya Allah. Mudah-mudahan jawabannya bisa. Iya, apa kira-kira itu istri
berdosa apa enggak itu Ustaz? Baik Pak Amin, jazakumullah khair yang ada di kota Bami Lampung ya. Lampung Utara ya. Lampung Utara. Baik, jazakumullah khair. Iya, Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya di malam hari ini ya. Jadi begini, dari Pak Amin, ini istrinya 4 bulan berumah tangga dengan beliau, tapi sudah kemudian kepingin hidup sendiri-sendiri. Lah hidup sendiri-sendiri itu ya cerai. Itu cerai. Dalam keadaan dia mengatakan tidak bisa makan enak, tidak bisa memuaskan suami. Jadi lucunya itu adalah dia minta cerai atau dia ingin hidup sendiri-sendiri dalam keadaan semua kesalahan dari dia. Nah ini sesuatu yang kemudian perlu dijelaskan lebih panjang, tapi saya sarankan untuk Pak Amin yang ada di Lampung sana, kota Bumi Lampung Selatan sana, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan istri. Karena dari apa yang Anda sampaikan tadi, nampaknya, semoga saya tidak salah, itu terkesan kesalahannya pada masalah komunikasi. Jadi Anda nggak tahu apa-apa. Dia bilang nggak bisa memuaskan suami, dia bilang nggak bisa makan enak, dia pengen hidup sendiri-sendiri, saya disuruh cari istri yang lain. Ini semuanya masalah komunikasi. Coba ditanyakan, ini masalahnya apa? Sambil tentu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda fokus dalam beribadah kepada Allah, maka insya Allah ketika komunikasi sudah terjalin dengan baik, mudah-mudahan itu semua bisa terselesaikan dengan baik. Jazakumullah khair. Silakan Allah Abu Shanum. Ini ada yang kirim pertanyaan lewat WA-nya interaktif ya. Mohon untuk di forward mungkin bisa. WA interaktif ada ya. Ya soalnya baik. Saya rasa cukup saja. Baik. Ya, mungkin ini satu pertanyaan dari YouTube ya Ustaz, terakhir. Baik. Nanti kalau bisa di forward karena memang keterbatasan kita. Baik. Saya bacakan dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya single parent 8 tahun. Almarhum ibu saya pernah bilang, lebih baik kamu nggak usah cari pasangan lagi, lebih baik sendiri ngurus anak-anak. Bagaimana tanggapannya ini Ustaz? Harus bersikap bagaimana? Baik. Jadi seorang wanita setelah diceraikan oleh suaminya, memang dia punya banyak pilihan untuk hidupnya. Dia boleh memilih tidak menikah lagi setelahnya, sebagaimana pilihan dari putri dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Asma ketika beliau diceraikan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Boleh ketika dia lihat itu lebih baik untuknya, lebih baik untuk anak-anaknya, lebih baik untuk masa depannya. Dia mau fokus ibadah, dia mau fokus pada anak, dia mau fokus memperbaiki diri. Silahkan. Tapi ingat, tidak juga berarti Anda menutup hati untuk menikah. Karena apabila Anda menikah, Anda tidak tahu. Dan harapan kita Allah memberikan jodoh yang terbaik. Dan Anda juga berhak memilih menikah lagi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan menutup peluang untuk bahagia. Apabila dengan menikah lagi Allah pilihkan suami terbaik untuk Anda, maka insya Allah Anda akan lebih bahagia. Tapi apabila memang Anda meyakini aku single parent saja, ya sudah itu pilihan Anda. Tapi ingat, Anda yang paling berhak menentukan hidup Anda, bukan orang lain. Anda yang lebih tahu tentang kebaikan dalam hidup Anda, bukan orang lain. Dan Anda yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan diri Anda dan bukan orang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini kita bacakan dari WA Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini usia pernikahan saya 6 tahun. Cerita berawal di 4 bulan pernikahan. Waduh, cerita ini. Iya. Akhirnya saya mengetahui kalau suami saya itu mengkonsumsi obat-obatan. Nah, setelah 4 bulan tadi ya. Obat-obatan terlarang, khomer dan selingkuh atau berzina dengan beberapa wanita. Dalam tanda kurung PSK. Suami saya minta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Lalu saya maafkan dan menerima segalanya dan berdoa semoga itu menjadi kafarat dosa-dosaku di masa lalu. Tapi ternyata permainan tentang wanita dan obat-obatan itu tidak berakhir, malah semakin parah. Setiap Jumat suami izin keluar rumah untuk sholat Jumat, tetapi ternyata setiap hari Jumat itulah yang selalu dilakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Alhamdulillah untuk perzinahan saat ini terhenti karena pandemi. Waduh, ternyata membawa berkah juga ya. Dan suami tidak ada alasan keluar rumah untuk sholat Jumat, tapi dia masih sering konsumsi obat-obatan. Nah pertanyaannya, apa yang harus
apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya sedang melaksanakan sholat istikharah panjang selama 40 hari ini sudah sholat istikharah, tapi masih belum mendapat jawaban. Nomor 2, suami sering bersikap kasar, menghina, sering mengucapkan talak pada saat mabuk, bahkan berkali-kali. Nah, masih halalkah rumah tangga ini? Kemudian berdosakah jika pada saat melayani suami saya tidak ridho? Nah, gimana Ustaz? Ya Allah ya Rahman. Yang pertama, talak dalam kondisi mabuk itu tidak jatuh talak karena orang di luar kesadaran. Kemudian apakah melayani suami dalam keadaan hati tidak ridho itu berdosa? Yang penting Anda layani aja. Mengenai hati itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Saya rasa dengan rumah tangga yang sudah seperti itu, ini dicari kebaikannya sudah susah. Dan rumah tangga yang seperti itu nampaknya susah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan susah akan melahirkan generasi yang rabbaniyin, generasi yang baik. Maka tidak ada salahnya istikharah itu akan mendapatkan jawaban ketika Anda melangkah. Maka bismillah melangkah. Coba ngomong kepada keluarga suami, diskusi secara dewasa dengan suami. Apabila nampak tidak ada kebaikan di sana, maka Anda harus melangkah dengan menyebut nama Allah. Bismillah, aku lakukan ikhlas karena Allah, untuk lebih memilih Allah dibandingkan suami, untuk kedepannya lebih taat ibadah kepada Allah. Tapi ingat, harus ibadah. Harus ibadah. Karena banyak perempuan yang bertanya semacam itu, ternyata dia perempuan yang tidak ibadah juga. Ketika dia mendapatkan suami yang tidak baik, ya pantas. Nah, tapi ketika Anda betul-betul fokus ibadah, maka bismillah, lakukan. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Jazakumullah khair. Sudah Abu Syarif. Baik, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini, karena kalau kita bacakan terus ini insya Allah selesainya tengah malam ya, karena banyak yang masuk pertanyaan pada malam hari ini. Dan kami harapkan pemirsa bisa saksikan program-program kami selanjutnya atau live kajian dari Ustadz Rifki Ja'far itu tetap di channel Sayap Dakwah TV. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.